Oke, halo semuanya, teman-teman semuanya. Kali ini saya Raifan Arafi Ramadan berkesempatan untuk menjelaskan apa itu network fundamental. Dan di network fundamental sendiri kita akan menjelaskan apa namanya itu subnetting, IP public dan IP privat, dan juga OSI layer. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke materinya. Nah, guys, di sini kita akan menjelaskan apa sih itu IP address. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mungkin untuk sebagian orang juga tidak berkesempatan untuk tahu apa itu namanya IP address. Nah, IP address sendiri adalah sebuah alamat yang kita pakai pada perangkat untuk bisa mengirimkan dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Seperti ini. Kita mempunyai PC1 dan mempunyai IP address seperti 192.168.1.1. Dan untuk PC2 sendiri kita mempunyai 192.168.1.2. Nah, itu adalah IP address. Mungkin kita familiar seperti alamat lah. Misal kita taruh seperti analoginya seperti ini. Ketika tukang paket ingin mengirimkan pesanan kita ke rumah kita tanpa tahu alamatnya, apakah tukang paket tersebut akan nyampai? Tentunya tidak. Nah, sama halnya pesan yang dikirim dari PC1 ke PC2. Jika tidak mempunyai IP address, kita tidak bakalan bisa mengirimkan pesan dari PC1 ke PC2. Nah, itu penjelasan singkat untuk apa itu IP address. Nah, kita lanjut ke subnetting. Apa sih subnetting itu? Subnetting adalah menentukan jumlah IP yang kita bisa digunakan. Seperti di sini kita mempunyai contoh yaitu 192.168.1.1/24. Nah, /24 sendiri adalah prefix. Prefix adalah menentukan jumlah IP yang mungkin bisa digunakan oleh IP address. Nah, untuk 24 sendiri kita mempunyai total yaitu 256, dan untuk 26 sendiri kita mempunyai 64. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Oke, seperti yang kita punya sekarang saat ini, mungkin kita ada contoh soal seperti 192.168.1.1/25. Nah, itu adalah contoh soal yang akan kita gunakan. Nah, kita akan langsung saja 32 dikurangi prefix. Nah, 32-nya dapat dari mana, Bang? 32 sendiri adalah blok IP dari 1.1. Itu adalah total IP-nya 32. Nah, dikurangi prefix. Jadi 32 dikurangi 25 menghasilkan 7. Nah, kita langsung saja ke rumus yang emang biasa digunakan oleh jaringan network engineering. Nah, 2/7 yaitu 128. Ini adalah total IP dari 92.168.1.1/25. Nah, untuk subnet mask sendiri kita akan menentukannya melewati seperti ini. 256 dikurangi total IP. Nah, 256 dikurangi 128 menghasilkan 128. Nah, kita menghasilkan subnet masknya yaitu 255.255.255.128. Nah, itu adalah subnet mask dan cara mencari subnet mask yang mungkin paling mudah. Nah, untuk IP network sendiri, apa itu IP network? IP network adalah IP pertama. Nah, kita di sini sudah mengetahui bahwa IP pertamanya adalah 0 dan juga 128. Dan untuk IP broadcast, apa IP broadcast? IP broadcast adalah IP terakhir. Nah, kita sudah mengetahuinya sendiri bahwa IP terakhir adalah 127 dan juga 255. Nah, untuk IP range sendiri adalah jarak antara IP pertama hingga ke IP terakhir. Nah, kita di sini mempunyai 1 hingga 126 dan juga 129 hingga 254 seperti itu. Dan mungkin segitu aja untuk penjelasan subnetting. Kita bakal langsung lanjut ke IP public dan IP private. Nah, di sini kita mempunyai contoh IP public dan IP private.
Bang, emangnya IP publik dan IP private itu ada jenisnya ya? Ada dong. IP publik adalah IP yang biasa kalian gunakan di kehidupan sehari-hari kalian tanpa kalian sadari. Seperti di sini contohnya kita mempunyai IP publik dari Google, yaitu 8.8.8.8. Nah, itu adalah IP yang biasa kalian gunakan sehari-hari tanpa kalian sadari. Nah, itu adalah IP publik. Nah, seperti deskripsinya yang sudah aku catat di sini adalah IP publik adalah IP yang bisa digunakan di internet dan diakses dimanapun dan kapanpun oleh kalian maupun aku. Nah, di situ, kita sudah beres menjelaskan IP publik, kita lanjut ke IP privat. IP privat itu adalah yang bisa digunakan dalam jaringan lokal seperti sekolah, kantor, vendor, dan lain-lain. Nah, untuk IP privat sendiri kita biasanya menggunakan, misal kalau di kantor adalah komputer. Nah, itu tuh hanya terbatas di jangkauan kantor saja, nggak bisa digunakan di luar kantor seperti itu. Dan untuk HP sendiri mempunyai paket. Nah, mungkin paket HP yang kalian gunakan itu tuh juga private, bisa juga public. Nah, untuk IP range sendiri, untuk IP privat, kita mempunyai contoh di sini. Untuk range-nya adalah 10.0.0 dan subnet masknya adalah 10.255.255.255. Nah, dan seterusnya. Kalian bisa lihat contoh yang kedua dan ketiga juga itu adalah sama. Itu adalah IP address untuk yang privat dan subnet masknya seperti ini. Bisa kalian lihat ya, teman-teman. Ini adalah contoh untuk IP privat seperti itu, dan kita bakal lanjut ke ke OSI layer. Nah, OSI layer sendiri mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 nih, ada 7 OSI model. Nah, tapi kita di sini hanya akan menjelaskan 3 dari semua OSI model yang ada. Nah, karena 3 yang aku bakalan jelasin itu adalah OSI model yang paling penting untuk dikuasai oleh mechanical network engineering begitu. Nah, di sini yang bakalan kita bahas kali ini adalah bits, yaitu physical, frames, yaitu data link, paket, dan juga network. Nah, itu adalah 3 OSI model yang bakalan kita jelaskan kali ini. Dan mungkin kalian juga bakalan lihat lagi, ini adalah OSI model yang lainnya, segmen yaitu transport, data itu session, data itu presentation, data application. Seperti itu. Dan kita bakalan tanpa lama-lama lagi, kita bakalan langsung saja ke penjelasannya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita di sini mempunyai topologi, yaitu untuk PC1 sendiri adalah 192.168.1.1. Untuk PC2 mempunyai IP 192.168.1.3. Untuk PC3 mempunyai IP 172.16.10.4. Nah, di sini apa sih fungsi hub itu? Hub adalah untuk fungsinya adalah menghubungkan komputer dalam satu subnet. Nah, perlu diingat ya, menghubungkan komputer dalam satu subnet. Itu adalah fungsi hub. Seperti apa contohnya, Bang? Gimana sih contoh untuk lebih jelasnya secara gampangnya untuk dipahami, yaitu seperti ini. Misal kita ingin mengirimkan, kita sedang menggunakan PC1. Nah, kita sedang menggunakan PC1 ya, yang ini saja. Ingin mengirimkan pesan ke PC2. Nah, hub sendiri akan bertugas sebagai pengantara. Nah, namun pengantaranya, walaupun kita hanya ingin mengirimkan pesan ke PC2, hub juga akan memproses pesan kita yang akan diinginkan di PC2. Namun, hub akan mengirimkan pesan kita ke PC2 dan juga ke PC3. Jadi akan mengirimkan pesan ke 2 PC yang berbeda atau ke 2 alamat IP yang berbeda, seperti itu. Itu adalah fungsi dari hub atau physical,
seperti itu. Dan kita lanjut ke data link. Nah, data link tersendiri menggunakan switch. Apa fungsi switch? Fungsi switch tersendiri adalah menghubungkan komputer dalam satu subnet. Nah, seperti ini. Jika kita mempunyai IP address yang tertera seperti ini untuk PC1, PC2, ininya belum PC. Dan juga PC3. Nah, switch tersendiri agak berbeda dengan hub. Nah, switch ini berperannya sama seperti hub. Namun, jika kita ingin mengirimkan pesan dari PC1 ke PC2, switch ini akan mengirimkan pesan langsung ke PC2 tanpa mengirimkan pesannya juga ke PC3. Berbeda dengan hub. Nah, itu adalah fungsi switch. Karena switch akan langsung mencari subnet mana yang sama dengan PC1. Seperti itu. Itulah fungsinya switch dan data link. Nah, kita akan langsung saja ke network alias OSI model yang terakhir. Nah, di sini kita mempunyai apa itu? Network. Network tersendiri menggunakan router menghubungkan beberapa komputer yang berbeda blok subnet. Perlu diingat berbeda blok subnet. Nah, di sini kita mempunyai IP untuk PC1 tersendiri adalah 192.168.1.1. Untuk PC2 kita mempunyai IP address 192.168.1.253. Dan untuk PC3 tersendiri kita mempunyai IP 172.168.1.16.1.4. Nah, yang bisa kita ketahui tersendiri bahwa PC2 mempunyai blok subnet yang berbeda. Nah, tidak perlu khawatir karena kita menggunakan router tersendiri. Walaupun PC2 mempunyai subnet yang berbeda, nah, router tersendiri akan tetap mengirimkan pesannya ke PC2 seperti itu. Itu adalah fungsi router. Walaupun PC2 ataupun misalnya PC3 yang mempunyai IP yang berbeda, itu akan tetap bisa mengirimkan pesan ke PC2 dari PC1 ke PC2 maupun sebaliknya, seperti itu. Dan mungkin segitu saja penjelasan network fundamental dari saya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.